Ustaz, ada kisah-kisah yang lucu atau yang tragis Ustaz, seperti yang disampaikan Ustaz Salim mungkin. Ya kalau yang pengalaman yang paling sangat saya ingat itu ketika masuk ke salah satu pondok pesantren, itu saya kan lihat jemuran baju santri. Kalau di Pontianak itu kan pohon nanas tuh guru, nanas tuh dijadikan pak. Kalau kemarin kan kita lihat baju digantung-gantung gitu. Nah, kalau di pondok-pondok pedalaman tuh karena anak-anak di Kalimantan tuh kan ya banyak yang anak buangan, orang tuanya di Malaysia, orang tuanya itu broken, jadi dibuang pondok pesantren. Waktu lihat jemuran baju santri di pohon nanas, saya nih ada seng merah warna metal tuh, ada Oji saksi, seng warna merah, seng metal itu di atasnya ada ikan asin tuan guru. Ada ikan asin, perutnya tuh berulat, penuh dengan ulat. Dijemur di atas itu seng. Saya panggil kiainya, Ustaz Samsuri itu. Ustaz, saya bilang, apa nih? Saya bilang, ini hadiah katanya dari orang pedagang yang jual ikan asin dan tidak laku. Daripada dibuang ya kami ini jemur di atas seng supaya panas kan, panas 2 kali lipat. Belatumnya mati, habis itu dijemur, digunting-gunting baru jadikan lauk. Terus saya bilang, masa ini lauk untuk santri? Dia bilang, itu mewah Ustaz. Hah? Allah. Mewah, biasanya garam. Biasanya kami beli kecap yang harga 1.500 itu untuk masak. Itu untuk lauk satu. Yang kedua, santri-santri kalau tidak ada lauk, saya suruh masuk ke dalam hutan ngambil daun tuan guru, daun simpur, daun-daun yang ujung-ujungnya muda-muda tuh, daun itu loh untuk makan kami. Di situ saya tuh kayak marah benar. Ya Allah, saya bilang, di sisi lain nih orang makan resepsi, ada dibuang-buang. Kemudian selamatan makan ndak habis, ini itu segala macam. Pantaslah Allah bilang ini pendusta agama. Ya kan yukadzdzibu biddin, yad'ul yatim dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti harus ada yang menjembatani orang ini, karena orang kaya bingung mau sedekah kemana, orang ini pun tahu mau minta kemana, mau minta perlu tidak ada. Itu yang akhirnya jadi trigger ketemu sama pondok-pondok itu. Akhirnya saya temukan dan ternyata masih banyak pondok-pondok lain yang kelaparan seperti itu. Itu ikan yang sampai keluar belatungnya. Di perutnya tuh penuh belatung dan saya pegang. Dan itu udah tidak laku kan, tidak bisa dijual, disedekahkan. Jadi sedekah sisa-sisa itu kan ada di Quran tuh. Janganlah kamu bersedekah kata Allah kan, kecuali melainkan kamu juga memicingkan mata, kamu tidak mau nerimanya. Dan itu saya lihat itu. Dia bilang kami terima Ustaz dengan senang hati, ini mewah makan ikan asin sama anak-anak. Jadi ya Allah, saya bilang, karena hiburan santri itu, tasliyahnya santri cuma satu, makan. Betul. Ya kan, apa yang paling berkesan? Kalau kita bikin sedekah akbar tuh, apa yang paling berkesan? Makan. Dari 2012 sedekah akbar sampai 2022 ini yang paling ditunggu santri adalah sesi makan. Ya Allah. Dan antum Masya Allah juga ada yang dapat pelajaran dari antum juga. Bukan cuma santri yang antum beri beras. Sekarang wali murid yang belum ngerti ke agama juga antum sering bantu. Namanya MPC, Mustahik Productive Center. Jadi kita searching, kita teliti, dan orang-orang itu tuh bukan tidak mau taat gitu. Ya karena tadi itu kan mereka harus cari uang dan lain-lain. Ketika kita siapkan fasilitasnya, ya lebih baik dipaksa masuk surga gitu. Jadi orang-orang ini kita kasih tahu, udah bapak ngajar kayak Ustaz Salim kan, kasih sembako tapi di masjid. Nah kita juga gitu, nggak boleh nerima zakat atau nerima sembako kecuali harus datang ke masjid, ikut kajian dulu. Nah akhirnya orang-orang ini ngerasa gini, kami ini sebenarnya bukan masalah sembakonya katanya, tapi kami diperhatikan. Dikunjungi itu udah senangnya luar biasa. Masya Allah. Saking ini cerita lucu kan, pengalaman enggak kan, namanya Pak Kamil, dia ini salah satu penggali kubur. Jadi ditanya lah kan, Pak Kamil, apa nih kesan-kesannya semenjak dapat paket, dapat hadiah dari orang-orang baik nih? Alah Pak Ustadz, makasih banyak, dipegang-pegang saya kan, sayang sama Pak Ustadz nih katanya. Nanti kalau Pak Ustadz meninggal biar saya galikan kubur. Langsung VIP. Gratis sih. Langsung VIP. Saya bilang kan gini, kalau logikanya asik kan ini Kak asik. Enggak, maksud itu gini, saya paham dia keceplosan gitu. Kan gini, orang kalau punya mobil, biasanya sedekah mobil. Orang punya kebun durian, ngasih durian. Dia orang punya... kalau punya kebun sayur, ngasih sayur kan gitu. Nah, dia enggak punya apa-apa kecuali gali kubur. Kan nanti kalau Pak Ustadz duluan itu biar saya galikan gitu. Saya geli ketawa, tapi saya bilang VVIP. Pak, Bapak ya dulu. Ada teman kita teman Nana juga pernah begitu. Dia jual perlengkapan
apa namanya? Jenazah. Ana bilang, "Loh, kemarin ana beli, paman ana meninggal, ana beli di antum." Masya Allah, ana enggak tahu Habib. Nanti kalau antum insya Allah ana kasih gratis. Apa manfaatnya ana bilang? Buat apa? Ana enggak asik kan. Ini dark joke. Dark joke ini. Nggak asik banget. Enggak asik banget ente. Ini dalam jurang, apa tepi jurang lah. Iya, Ya, doa Pak yang Kamil. enak lah. Pak Kamil itu polos betul dia ngomong. Masih Nanti- hidup orangnya? Masih sampai sekarang. Jadi kalau ketemu Pak Kamil gimana? Iya Pak Ustadz. Jadi saya ngerasa gini, orang itu tanda kutip mungkin dipandang rendah di masyarakat, mungkin dipandang hina yang tadi saya Mungkin bilang. dia masih menunggu untuk menunaikan janji. Itulah. Kadang-kadang dia dikasih gali kubur tuh, Bib. Ada orang tuh ngasih uang tuh dilempar gitu, karena tangannya kotor kan. Tukang gali kubur kan tangannya kotor, jadi nggak mau salaman. Ya Allah. Ngasih duitnya pakai lempar gitu kan. Nah, tapi ketika kita ajak ngobrol bergurau tuh, nah muncul manusianya kan, manusianya tuh dia bilang, saya Ustadz kalau nanti Ustadz meninggal biar saya yang galikan kubur. Saya bukan maksudnya dia tuh mau Kepingin gitu, antum tapi- meninggal. Iya. Ya tapi itulah yang bisa dia yang berikan saya sebagai kasih, ungkapan kasih terima itu, kasih. ungkapan terima kasih Iya. gitu. Jadi, tuh. Mungkin orang-orang yang ditawari gitu sama dia ketika meninggal.